Penggunaan buzzer atau pendengung kian merajalela. Ini berdasarkan investigasi harian Kompas, di mana sepak terjang buzzer menyulitkan warga untuk mencari kebenaran di ruang digital. Buzzer bekerja untuk menggarap proyek tertentu, diantaranya bila diminta membela instansi tertentu atau berkaitan dengan isu publik. Dari investigasi harian Kompas, tak jarang buzzer ini membuat konten bermuatan hoax. Selain itu, buzzer sering digunakan untuk menaikkan citra seseorang atau hal-hal yang berkaitan dengan keseharian, misal promosi produk, rekayasa pembelian, hingga menyerang pesaing bisnis. Kerja mereka tentu menyasar pengguna media sosial. Tidak bekerja sendiri karena ada sejumlah orang yang menjadi koordinatornya. Artinya, jaringan buzzer sudah masif. Dari pengakuan 2 koordinator buzzer dan 3 agensi pemasaran digital, mereka mengklaim punya kekuatan 5.000 hingga 70.000 buzzer. Rata-rata buzzer tergabung di sekitar 10 agensi dan komunitas. Berapa tarifnya? Bisa mencapai 5 juta hingga 8 juta rupiah jika sang buzzer mampu menggarap isu agar jadi trending topik di media sosial X. Itu untuk tarif per jam. Tapi ada juga yang tarif bawah, mulai 5.000 hingga 300.000 rupiah untuk promosi program instansi. Misalnya, hanya sekedar menulis komentar di kolom gambar yang diunggah hingga membuat video pendek. Masifnya penggunaan buzzer mempercepat peredaran informasi sesat. Data Kementerian Komunikasi dan Digital, jumlah konten hoax dan informasi palsu naik tiap tahunnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, harian Kompas menginvestigasi soal jejaring pendengung atau buzzer pada April dan Mei 2025. Tarif mereka bahkan hingga miliaran rupiah untuk tiap proyek. Bagaimana mencegah semakin masifnya gerakan buzzer agar ruang digital tetap sehat? Kita ulas bersama Wakil Kepala Des Investigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas, Irene Sarwin Daningrum. Selamat pagi Mbak Irene. Selamat pagi Mbak. Terima kasih Mbak sudah bergabung di studio Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan juga melalui Zoom ada senior analis drone emprit Nova Mujahid. Selamat pagi Mas Nova. Iya, pagi Mbak. Terima kasih juga sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu sudah bergabung. Saya ke Mbak Irene dulu. Mbak, ini saya langsung tanya langsung aja, to the point aja. Apa latar belakang, apa maksud dari Kompas 2 hari headline soal buzzer ini? Kita melihat ini ya, situasi internet itu semakin kabur gitu, kebenaran itu semakin kabur gitu. Oke. Dan kita semakin tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah atau mana yang abu-abu gitu. Nah, bahkan sudah meliputi ke berbagai level gitu, bukan cuma di tingkat elit tapi juga bahkan ke tingkat bawah, itu semua sudah tidak jelas gitu. Itu alasan kami. Oke. Dan itu yang memang akhirnya membuat Kompas harus, dalam arti apakah ada dampak besar, ketakutan terbesar Kompas bahwa kalau buzzer ini terlalu dibiarkan misalkan, ini pada akhirnya mungkin saja seperti yang dibilang tadi ya, akan membingungkan masyarakat. Betul, dan terutama mungkin tidak hanya membingungkan, tapi kemudian mereka menguasai narasi yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri gitu, bukan lagi untuk kepentingan publik. Oke, Gitu. jadi memang pada akhirnya ini ditakutkan seperti itu ya. Oke, saya ke Mas Nova. Mas Nova, kalau kita melihat buzzer seperti ini, apakah sebenarnya kita bisa mengidentifikasinya? Apakah ini organik atau mesin sebenarnya? Iya, apakah kita bisa mengidentifikasi suatu postingan atau akun yang memposting itu organik atau akun-akun yang atau postingan yang dilakukan oleh mesin? Teknologi sebenarnya banyak cara untuk mengidentifikasi itu ya. Pertama kita memverifikasi, tentu saja kita kunjungi orang-orangnya, kita lihat apakah ada postingan serupa sebelumnya, karena atau bagaimana keragaman postingannya, bagaimana keragaman aktivitasnya, apakah dia pernah like, pernah retweet dan sebagainya dan sebagainya. Kalau semakin beragam itu semakin besar kemungkinan dia bukan bot, jadi kemungkinan besar dia organik, kayak gitu. Tetapi apakah akun yang organik ini adalah akun buzzer? Ya, itu juga bisa kita lihat lagi, apakah dia juga postingannya, kalau biasanya buzzer ini punya kecenderungan untuk memposting yang lebih emosional, unggahan-unggahan itu lebih mengarah pada emosional gitu ya. Kalau unggahan-unggahan yang biasa saja, tidak terlalu banyak yang terkait dengan hal-hal seperti itu, biasanya kita akan lihat itu bukan seperti itu. Tapi itu dari sisi pengguna. Kemudian dari sisi platform media sosial juga, saya kira
X, Twitter, Facebook, Instagram, dan berbagai macam kanal media sosial itu juga sudah memiliki mekanisme untuk mendeteksi apakah sebuah akun adalah akun organik atau akun bukan organik. Jika dideteksi dan terindikasi adalah bukan akun organik, maka otomatis dia akan ditangguhkan setidaknya sementara 24 jam kayak gitu. Oke, oke, Mas Nova, saya kembali ke Mbak Iren. Mbak Iren, ini kita lebih spesifik lagi terkait dengan apa sebenarnya kerja dari buzzer ini yang telah diinvestigasi oleh Kompas dalam beberapa hari. Kerja mereka bermacam-macam ya, dari membelokkan narasi, membuat hoax, memotong-motong itu agar narasi yang beredar di publik kemudian berbelok sesuai kepentingan mereka, dan hal yang paling sehari-hari bahkan mereka juga lakukan gitu. Jadi misalnya bashing produk gitu, tapi dengan cara yang tidak etis itu juga dilakukan juga. Oke, berbelok ini membelokkan opini sesuai dengan keinginan mereka ini apakah memang selalu positif atau negatif sebenarnya? Kebanyakan dari narasi mereka itu terkesan punya kepentingan publik, kesannya ya. Jadi itu memang benar tadi menyentuh emosi, dan itu terkesan seperti itu. Tapi di balik itu pasti ada kepentingan yang akan diuntungkan kalau itu kemudian menjadi pembicaraan di ruang digital gitu, secara masif, begitu ya. Oke, lebih spesifik, sepertinya untuk paling banyak apa? Bisnis kah, politik kah, atau campaign-campaign yang memang mungkin membutuhkan perhatian publik sebenarnya? Kami melihat merata ya, sekarang ini memang betul-betul sudah merata. Di produk itu juga sudah sangat masif, di tingkat misalnya untuk kepentingan politik seseorang itu juga sudah tinggi gitu, sudah dari dulu kalau itu memang ya sudah merata sebenarnya. Oke, berarti tidak hanya untuk bisnis, yang maksudnya dalam arti bahwa spesifik khusus di bisnis, tapi juga untuk beberapa hal lain pun memang penggunaan buzzer ini memang dilakukan ya untuk ya tadi membelokkan opini tadi ya. Betul. Oke, saya ke Mas Nova. Mas Nova, bagaimana Anda melihat dari investigasi Kompas ini bahwa kalau kita lihat bisnis pun juga dirambah oleh buzzer ini dalam arti bahwa untuk membalikan opini, dalam arti untuk menentukan sepihak, melemahkan pihak lain. Dari Doron melihat analisisnya seperti apa? Aktivitas buzzer ini kan sudah lama, setidaknya dari 2008 di Amerika ya. Lalu di Indonesia, dan awalnya memang untuk kegiatan-kegiatan bisnis, justru bukan untuk kegiatan politik. Lalu kalau kita lihat di Indonesia, memang aktivitas ini mulai marak sejak 2013-an. 2013-2014 itu sudah sangat marak tuh. Di Indonesia justru kebalikannya, yang dilakukan pertama kali adalah untuk aktivitas politik dibanding aktivitas bisnis. Nah, kemudian berkembang belakangan ini setelah aktivitas politik kan setelah 2019 itu udah agak menurun ya, bukan menurun tapi sudah mulai market buzzernya itu sudah mulai ya di situ-situ saja kayak gitu. Nah, sehingga setelah COVID aktivitas buzzer agak bergeser dari politik ke bisnis dan banyak yang diuntungkan di situ, termasuk salah satunya adalah judi online. Oke, berarti dari awalnya politik dulu ya Mas ini ya? Di Indonesia justru politik dulu. Di Indonesia politik dulu berarti? Iya. Oke. Oh, setelah itu soal bisnis ya, maksudnya dalam arti bahwa untuk mencari keuntungan dari bisnis mereka menggunakan buzzer. Betul. Sejak 2020 penggunaan buzzer untuk bisnis itu meningkat di Indonesia. Dan kita bisa lihat hasilnya itu di 2023-2024 kita sudah agak kesulitan untuk menemukan mana misalkan review gitu ya, review produk di katakanlah di marketplace tertentu, itu kita udah agak kesulitan mana yang buzzer, mana yang bukan buzzer. Lalu kalau kita ngeliat Google review, kita sering juga ngelihat banyak yang Google review tiba-tiba tinggi atau dikatakan tiba-tiba rendah kayak gitu. Itu kan aktivitas-aktivitas yang dicurigai di sana ada keterlibatan buzzer-buzzer. Nah, hal-hal seperti itu udah semakin marak sejak 2023 sampai 2025 terakhir. Dan memang membutuhkan trik-trik tertentu untuk membaca mana-mana yang benar reviewnya, mana-mana yang betul, atau mana-mana yang sudah ada campur tangan buzzer, kira-kira begitu. Oke, saya kembali ke Mbak Iren. Mbak Iren, 2 hari jurnalis Kompas TV, jurnalis Kompas harian itu membuka cara kerjanya. Bisa dijelaskan cara kerjanya buzzer ini seperti apa? Oh ya, mereka punya jaringan yang luas ya. Jadi
jaringan yang luas ini bukan dalam bahwa satu pasukan jaringan itu eksklusif buat satu koordinator atau agen gitu, tapi mereka tuh bisa saling menggunakan. Tapi ya orang-orangnya itu saja sebenarnya. Seberapa besar kami tidak bisa mengukur gitu. Tapi antara ada yang mengaku dari 5.000 sampai 70.000 pasukan itu mereka bisa mengakses lah istilahnya gitu. Pasukan ini manusia atau robot? Ini manusia dan masing-masing dari mereka kemungkinan punya beberapa akun sekaligus gitu. Jadi bukan cuma satu akun gitu. Oke, 70.000 manusia, satu orang memiliki beberapa akun ya? Berapa misalkan satu hitungannya? Kalau yang kami temui ya, itu antara 2 atau 3, itu yang paling kecil ya. Tapi ada juga yang gede, itu bisa sampai satu orang bisa pegang ratusan bahkan ribuan. Dengan alat, beberapa alat yang sebenarnya juga udah lama dipakai gitu ya. Namanya ada phone farming, ternak akun, kemudian ada beberapa panel, platform di internet yang bisa dipakai untuk memboosting kekuatan mereka ini, akun-akun mereka ini. Oke, sebelum saya ke Mas Nova, kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini menarik sekali. Bagaimana pertanyaannya, Mbak Iren, satu orang koordinator buzzer, seperti yang Anda bilang tadi, mengkoordinasikan terhadap 70.000 orang. Dalam arti bahwa kalau kita hitung saja satu orang memegang 2 akun, berarti ada 140.000 akun yang dikoordinasikan. Nah, ini cara kerjanya seperti apa? Jadi mereka terbagi atas beberapa tingkatan ya, beberapa lapis-lapis. Ada koordinator, kemudian kami itu ditunjukkan beberapa grup gitu. Beberapa grup ini ada satu grup tuh antara 200 sampai 250 orang. Ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi tidak kemudian masif satu gitu ya, tapi benar-benar kecil-kecil gitu, kecil-kecil, tapi kan dari satu mereka akan turun ke bawahnya ada beberapa, kemudian di bawah nyebar lagi, seperti piramida ya modelnya. Oke, berarti ada wakil-wakilnya yang berada di grup itu betul. Sebagai ketua-ketua pendampingnya itu. Kalau misalkan dalam waktu seperti itu, apakah memang bekerja dalam satu tempat yang sama? Dalam arti bahwa untuk mengkoordinasikan 70.000 orang ya tidak mungkin gampang. Dalam arti yang kita ingin tahu apakah memang mereka berada di satu tempat dan waktu yang sama atau dikoordinasikan bisa saja satu di Jakarta, satu di wilayah lain atau gimana sebenarnya? Mereka tersebar ya. Jadi setiap dari koordinator ini mereka punya data. Mereka ini orang-orang yang sudah dipercaya, saling mengenal lah dalam jaringan itu paling tidak. Pokoknya mereka bukan orang yang tidak dikenal sama sekali intinya gitu. Tapi mereka semua ada datanya, mungkin di Aceh ada, mereka tahu ini siapa, akun anonimnya apa, mungkin akun resminya apa, nomornya apa, sampai di Papua. Mereka semua tahu ada daftarnya gitu. Gitu. Nah jadi ya tinggal disebar aja, mereka akan bekerja di tempat masing-masing gitu. Mungkin sambil goler-goler gitu ya, dan melakukan aktivitas itu gitu. Oke, tadi Anda bilang sambil melakukan di tempat kerja masing-masing. Profesinya apa sebenarnya buzzerin? Apakah profesinya adalah yang utama adalah buzzer atau ada profesi lain sampingannya buzzer? Dari investigasi Kompas seperti apa? Yang kami temukan ada ibu rumah tangga. Ada ibu rumah tangga? Ada banyak. Oke. Ada karyawan swasta, ada pekerja media sosial, analis media sosial atau apa gitu. Jadi memang mereka punya background yang sangat beragam gitu ya, sangat beragam. Sangat beragam dari profesinya, dari segi pendidikannya? Kalau yang tingkat di atas itu sangat-sangat berpendidikan tinggi justru. Jadi yang benar-benar misalnya dia yang merancang kampanye, mereka itu nggak cuman S1 dalam negeri gitu, enggak gitu. Ini kampanye politik, kampanye bisnis? Dua-duanya, jadi mereka tidak terpisahkan. Jadi satu orang yang pegang politik, sekarang juga pegang bisnis gitu. Jadi bercampur gitu. Dan mereka ini orang-orang yang kami temuin ya, itu berpendidikan tinggi dan mereka sudah tahu bagaimana untuk mengenali sebuah narasi di netizen, di warganet, di dunia sosial. Mereka punya kemahiran dan ilmu, menurut saya komunikasi yang cukup canggih gitu ya. Oke. Kalau Anda bilang seperti itu, apakah yang ingin masyarakat tahu sekarang, buzzer ini bayarannya seperti apa dan berapa? Nah, itu juga kami ungkap di salah satu artikel ya. Ada yang satu proyek dapat, ini yang tingkat tinggi sekali ya. Ini bisa sampai miliaran,
Ada yang sampai Satu orang? Satu orang. miliaran rupiah? Iya, itu miliaran. Satu bulan? Atau satu proyek? Satu proyek. Oh, satu proyek. Satu proyek biasanya berapa lama? Tergantung. Jadi ada targetnya. Jadi mereka ada kayak capaiannya itu, misalnya isu yang mereka bawa itu menjadi perbincangan di media mainstream. Ya, ya. Nah itu berarti target mereka sudah tercapai gitu. Jadi ada beberapa target, entah waktu maupun ada KPI-nya masing-masing gitu. Oke, anggaplah kita politik lah, kampanye. Misalkan pilkada kemarin dalam waktu 3 bulan misalkan. 3 bulan itu 1 miliar? Enggak, tidak. Pasti kalau dari yang koordinator ini, yang gede ini ya, itu 6 miliar aja kecil loh. 6 miliar saja kecil. Untuk satu orang? Satu Untuk orang, satu tapi project, dia akan dibagi ke jaringan ini juga pada akhirnya. Oke, jika misalkan yang koordinatornya 1 miliar, buzzer-buzzer yang berada di bawahnya atau yang di dalam kelompoknya berapa? Kita ngomong soal politik ya, ini politik apa saja ya, daerah nasional. Untuk yang politik memang lebih tinggi yang kami dengar ya, dari 80 sampai 100 ribu gitu. 100 ribu orang? Per rupiah. Oh, 100 ribu per rupiah. 100 ribu rupiah per sekali? Sekali aksi, entah itu aksinya apa, mungkin komen, mungkin live, mungkin apa gitu. Oke, saya sederhanakan. Saya komen di sebuah akun, saya dapat 100 ribu. Maksudnya seperti itu? Iya. Oke. Itu untuk yang politik. Ya. Tapi untuk yang tadi yang bawah, yang mungkin isu-isu yang tidak beresiko istilahnya gitu, itu yang kami temukan di lapangan, itu mungkin cuman 15 ribu, 20 ribu, 25 ribu gitu. Oke. Ya, tapi kemudian ada tangan-tangan lain. Jadi kadang-kadang mereka memberikannya di tingkat bawah ini, mereka masih memberikannya kepada yang lain. Nah itu yang kita temukan sampai cuman berapa ratus perak, cuman berapa ribu rupiah itu. Karena mereka sudah berada di tangan nggak tahu keberapa. Oke. Gitu. Dan kontennya sendiri ini apakah memang muncul dari pemikiran masing-masing yang mengetik atau memang sudah dikoordinasikan, misalkan sebentar dalam waktu yang ditentukan ini harus posting atau komen soal ini dengan bahasa seperti ini atau bagaimana? Nah beragam ya. Jadi kalau di tingkat atas mereka yang akan merancang narasi yang dilakukan itu akan dibuat secara general. Jadi kita akan memakai bahan-bahan ini. Nanti di tingkat koordinator itu akan diterjemahkan lebih spesifik lagi. Kemudian ada konten kreator, jadi mereka punya ekosistemnya lengkap. Nah nanti di tingkat yang paling bawah itu narasinya sudah perintahnya itu sudah sangat spesifik dan sederhana. Jadi misalnya mereka yang langsung komen gitu ya, atau mungkin yang like atau gimana itu sudah sangat sederhana. Jadi komen begini gitu. Oke. Gitu, tingkatannya seperti itu. Sebelum saya ke Mas Nova, Mbak Iren, saya mau tahu dari hasil investigasi Kompas, total jumlah dalam satu kampanye bisnis maupun politik, anggaplah kita ambil politik yang tadi Anda bilang lebih mahal, dengan penghasilan satu orang saja bisa 100 ribu satu komen, berapa biaya yang dibutuhkan sebenarnya untuk mengorganisasi buzzer satu proyek? Ya tadi ada yang dapat seorang koordinator itu mengaku dapat satu proyek 6 miliar, tapi itu kecil bagi dia. Kemudian kalau dari penelusuran dokumen, kami dapat beberapa instansi saja dari 2024 sampai 2025 ini ada sekitar 1,4 lah yang terindikasi untuk proyek 1,4 triliun. Triliun? 1,4 Triliun. triliun hanya untuk pendengung? Iya, untuk pendengung, dan itu kemungkinan hanya puncak gunung es saja yang kami temukan datanya ya. 2 tahun terakhir saja gitu. Dan itu pasti sangat efektif untuk membelokkan opini? Sangat, menurut saya ya. Sangat efektif ya? Iya, beberapa isu yang kita tahu viral kemarin, kami tahu ternyata di baliknya ada dipanasi dulu oleh para buzzer. Isu yang viral ini isu politik, isu ekonomi, isu... Banyak hal. Banyak terjadi ekonomi, politik, lingkungan. Oke. Banyak. Sebenarnya menarik juga. Mas Nova, ini kita tertegun juga melihat atau mendengar dari kesaksian dari Mbak Iren dan kawan-kawan di Harian Kompas investigasi ini. Bagaimana Anda melihat bahwa begitu besar sampai triliunan rupiah kita akhirnya melihat begitu banyak buzzer yang bermain di media sosial dengan tujuan tadi membelokkan opini? Ya, praktek ini kan saya kira
puncaknya itu bukan 2003, bukan pada masa kampanye saja sebenarnya. Tetapi setidaknya dalam 10 tahun terakhir industri ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan kayak gitu ya. 2005, 2004 adalah kalau kami melihat justru terjadi sedikit penurunan, setidaknya dari dana yang dikeluarkan oleh tadi Mbak Yolanda sampaikan itu kan ada penurunan dibandingkan 2002, 2001 dan banding seperti itu. Tapi dan ini bukan praktek yang katakanlah haram di media sosial. Meskipun ini praktek yang agak abu-abu bagi kami, karena beberapa kami dukung penggunaan buzzer, misalkan kampanye-kampanye yang sifatnya penting untuk menunjang ketika masa COVID kayak gitu ya. Ketika masa COVID itu kan butuh sekali penggunaan, butuh sekali narasi-narasi yang melawan, narasi-narasi yang anti mainstream kayak gitu. Nah, itu dibutuhkan buzzer. Tetapi di praktik-praktik lain memang ini sangat merugikan kayak gitu. Jadi memang masih sangat abu-abu dan ini dikembalikan lagi nanti kepada buzzernya masing-masing, kepada para aktornya nanti. Dan juga dikembalikan kepada para pemesan narasi gitu ya. Seperti itu. Oke, Tetapi saya ingin kasih ini ya, ingin memberikan sedikit masukan untuk teman-teman di media sosial. ya, Meskipun ini hal yang kita temui lazim, tetapi juga ini hal yang perlu diwaspadai. Karenanya para pengguna media sosial sangat penting untuk meningkatkan literasi. Selalu berpikir kritis kayak gitu, siapa sih, ada apa di balik narasi ini, ketika sesuatu hal menjadi trending topik, ketika suatu hal menjadi ramai dikampanyekan, jangan-jangan ada hal lain yang sedang disembunyikan, ada narasi lain yang sedang disampaikan kayak gitu, yang disematkan dengan subtil gitu ya. Lalu juga yang paling penting saya kira kembali kepada jurnalisme. Biasanya Mas dan Mbak, aktivitas buzzer ini akan berhadapan-hadapan langsung dengan investigasi seperti yang dilakukan oleh Kompas hari ini, akan berhadapan-hadapan langsung. Jadi jika ada informasi-informasi yang sifatnya agak mencurigakan, cek di media massa. Saya kira nanti akan kembali seperti itu. Oke, Mas Nova, bagaimana kita melihat bahwa media sosial ini kan semakin hari semakin mutakhir, bahwa ada beberapa aturan maupun terkait dengan algoritma ini yang disetting sedemikian rupa sehingga tidak dikuasai oleh mungkin saja kelompok atau orang tertentu. Tapi bagaimana dengan kita melihat kerjaan buzzer ini? Apakah memang mereka bisa mengakali sebuah algoritma, logika algoritma tersebut sehingga bisa selalu, misalkan tadi di pemberitaan Kompas selalu trending misalkan, atau di bahasa sekarangnya selalu FYP misalkan. Padahal kalau kita melihat bahwa ya teknologi media sosial ini ya sudah mengatur sedemikian rupa bahwa tidak dikuasai oleh kelompok atau orang tertentu. Ini bagaimana kita melihat analisisnya seperti apa nih? Tadi ya, untuk membuat sesuatu isu menjadi perhatian publik itu, buzzer itu cara kerjanya ada dua. Dengan menggunakan, memanfaatkan teknologi tertentu, biasanya disebut semacam sosial media panel gitu, sosial media management, dengan menggunakan teknologi tertentu. Dan lalu juga betul tadi sudah disinggung juga sama Mbak Iren, itu ada semacam box yang isinya ponsel-ponsel gitu atau cheat-cheat yang terkesan menjadi ponsel. Dan itu kalau seperti itu sosial media akan bisa, tadi saya singgung di awal, sosial media akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi apakah aktivitasnya itu aktivitas yang mencurigakan atau tidak. Tetapi untuk aktivitas buzzer yang menggunakan manusia asli, karena ada juga tadi disebut ada berbagai komunitas, dan komunitas itu saya kira lebih banyak lagi dari itu, akan kesulitan sosial media platform untuk mengidentifikasi ini. Jadi dan ini akan kelihatan nanti di tingkat engagement satu isu ya. Kalau engagement bisa jadi postnya tinggi, engagementnya rendah, itu biasanya dilakukan oleh akun-akun yang menggunakan mesin. Tetapi postnya
dengan postingan yang sama engagement lebih tinggi bisa terjadi pada akun-akun atau pada narasi-narasi pada isu-isu yang menggunakan buzzer-buzzer berbasis manusia. Dan satu orang bisa, kalau misalnya tadi disebut ada ibu-ibu, satu orang bisa menggunakan 2-3 akun sekaligus. Itu isinya sudah pasti itu akan lolos di platform media sosial kayak gitu, Mas. Oke, saya ke Mbak Iran. Mbak Iran, ini saya mau nanya soal data nih. Ini 3 dari 5 atau 84,3% konsumen toko daring pernah tertipu ulasan saat berbelanja di internet. Ini mereka kecewa karena membeli produk secara daring berdasarkan ulasan yang ternyata tak sesuai kenyataan. Hasil itu diperoleh dari jajak pendapat Litbang Kompas selama 19 hingga 22 Mei 2025 dengan 514 responden di 58 kota dan 38 provinsi. Sebagian besar konsumen toko daring mengandalkan ulasan itu sebagai panduan untuk memutuskan membeli atau tidak. Sebanyak 98% responden menyatakan membaca ulasan sebelum membeli barang secara daring. Jadi teori dari mouth to mouth, mulut ke mulut, komen ini akhirnya digunakan, dibelokkan opininya, masyarakat yang ingin membeli akhirnya tertipu dengan ulasan-ulasan yang memang disetting sedemikian rupa. Tanggapan Anda seperti apa? Ya betul, itu salah satu industri yang kami temukan ya. Ternyata ada namanya bisnis pembelian dan ulasan gitu. Jadi mereka ini kebanyakan ibu-ibu, mereka dibayar untuk memberikan ulasan positif dan membeli barang sendiri. Jadi mereka membeli barang sendiri dan memberikan ulasan positif. Artinya orang yang melihat akan menilai, oh dia membeli gitu, jadi dia pasti orang yang nggak yang asli nih, pasti asli begitu. Jadi bukan yang omong kosong gitu, tapi ternyata bukan, memang itu dibeli dan digerakkan gitu. Oke, sederhananya seperti apa? Saya mau beli baju misalnya, saya pada saat melihat baju terus itu saya lihat komen-komennya bagus, bintangnya 5, komennya bagus. Itu bagian dari penipuan atau pembelokan opini yang dilakukan oleh buzzer atau? Itu persuasi ya, menurut saya halus sekali ya. Jadi misalnya orang membuka Lokapasar, itu kan pasti ada halaman iklan produk-produk yang diiklankan. Lokapasar e-commerce ya? Iya, e-commerce, oke. Kemudian dia melihat, wah barang bagus kan pasti sudah tersaring kan, minat dia itu sudah terbaca oleh algoritma. Kemudian dia akan, wah ada barang bagus, dilihat kok komennya bagus banget ya. Terus wah beneran nih bagus gitu. Jadi FOMO kan, jadi keinginan untuk membeli itu semakin tinggi gitu. Jadi itu bukan dia, ini adalah bentuk soft selling ya kalau dibilang beberapa ahli. Ini bentuk soft selling. Jadi mereka membujuk dengan memberi kesaksian gitu. Review adalah soft selling paling efektif menurut Anda? Sangat efektif menurut saya gitu. Dan itu dikuatkan oleh jejak pendapat Litbang ya, bahwa mereka sebagian besar sangat percaya dengan ulasan untuk sebelum membeli produk pada akhirnya. Jadi kalau teknisnya tadi secara sederhana mereka pura-pura membeli, terus mereka melakukan review di situ atau bagaimana tadi? Ada yang pura-pura, jadi barang tidak dikirim. Jadi tapi mereka melakukan pembayaran resmi, check out resmi itu dilakukan, tapi barang tidak dikirim. Ada yang betul-betul melakukan, jadi barang dikirim prosesnya sangat biasa gitu. Tapi mereka adalah buzzer? Mereka adalah buzzer yang dibayar untuk melakukannya. Oke, jadi memang ini untuk meningkatkan dalam arti bahwa poin dari satu toko tertentu ini ya? Betul, supaya toko itu dipercaya, begitu, bahwa barangnya bagus. Oke, dari hasil investigasi yang dilakukan Harian Kompas, karena ini mungkin memang ya saya juga salah satu pengguna Lokapasar tadi, bahwa kita juga sering melihat bahwa ini reviewnya benar atau tidak. Bagaimana sebenarnya masyarakat awam seperti saya ini membedakan bahwa ini akun benar yang memang betul-betul membeli, karena kan ada review juga sampai memfotonya, memvideokannya. Dan itu ada dalam perintah loh. Perintah untuk pakai foto ini, pakai video ini. Oke, nah bagaimana seorang awam bisa membedakan bahwa ini review benar mereka yang membeli organik, masyarakat organik, dan ini adalah buzzer? Kalau dari seorang sebuah agensi yang betul-betul melakukannya, dia bilang kalau jumlahnya sudah sangat banyak, itu sudah kemungkinan sudah bisa dipercaya. Jadi jumlah pembeliannya sudah berapa puluh ribu, nah kemungkinan itu bisa dipercaya. Nah, tapi di luar itu ya susah. Dia bilang kita tidak akan bisa tahu lagi, tidak bisa lagi mengandalkan itu gitu. Kalau pembeliannya masih di bawah ya, di bawah 20.000 atau di bawah berapa, itu akan sangat sulit dideteksi
Ya satu-satunya cara adalah kita mungkin lihat dulu barang itu di langsungnya kayak apa. Baru kemudian kalau mau beli di loka pasarnya ya nggak apa-apa beli lagi. Tapi kita sudah memastikan oh bagus beneran gitu. Bahkan agensi yang sering mengatur pun kesulitan untuk membedakan ini bazar Oh atau iya, dia bilang itu. Dia bilang nggak ada yang bisa lagi dipercaya gitu. Sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan ulasan di berbagai platform itu. Nah, ini quotes-nya untuk buzzer nih. Mas Nova, tidak ada lagi yang bisa dipercaya dan tidak lagi yang bisa diandalkan untuk bisa mempercayai suatu produk ini benar, asli, bagus atau tidak. Dari Drone Emprit melihat bagaimana? Ini masyarakat awam betulkah sudah susah membedakan ini produk yang benar bagus sesuai dengan review organik atau produk yang memang sebenarnya dibuat-buat bagusnya? Betul, akan susah sekali. Karenanya dianjurkan ketika kita melihat di e-commerce, melihat review, itu lihat review yang paling buruknya seperti apa. Baru kemudian kita lihat kalau reviewnya seperti ini, kira-kira untuk penjualan sebanyak ini masuk akal atau tidak. Yang kedua kita lihat juga tokonya itu sudah berdiri berapa lama. Kalau baru 1 tahun, baru 1 bulan, 3 bulan, dan ternyata penjualannya sangat tinggi, harus dicurigai juga apakah penjualannya itu diatur sedemikian rupa, apakah orang menjual, apakah toko memberikan uang kepada pembeli itu untuk membeli barangnya, lalu membuat review seperti itu atau kayak gimana kayak itu. Jadi harus diakui dan memang agak sulit untuk membedakan itu. Saya kira memang begitu kondisinya sekarang. Oke. Mungkin bisa saya tambahkan ya untuk yang terkait tadi. Jadi beberapa e-commerce besar itu sudah sangat memerangi. Mereka sudah punya beberapa cara juga untuk mengantisipasi itu gitu. Jadi mereka merasa sangat dirugikan dengan praktik ini dan langkah-langkah yang mereka ambil menurut saya sudah cukup baik ya. Sudah cukup mulai tegas, mulai apa begitu itu bagus. Ini kita closing dari Mbak Iren terkait dengan bagaimana dari hasil investigasi pasti ada konklusinya. Bagaimana masyarakat pada akhirnya seperti yang tadi mungkin sudah sedikit dibocorkan oleh Mas Nova bahwa ya kembali ke misalkan media mainstream lah, media massa yang memang punya tingkat kredibilitas tinggi. Tapi bagaimana masyarakat awam ini pada akhirnya tidak terlalu terpengaruh lah, karena ini kan sudah menjamur, tidak terlalu terpengaruh, belajar untuk tidak bisa terbawa dengan opini-opini publik yang dibelokkan oleh buzzer ini. Menurut saya memang peran pemerintah juga sangat dibutuhkan ya. Jadi bagaimana pemerintah ini harus membuat sebuah mungkin kebijakan atau apa untuk bisa meningkatkan literasi digital masyarakat di tingkat bawah, tapi dengan cara yang tidak teoritis, tapi betul-betul yang praktis dan bisa diaplikasi gitu ke masyarakat. Entah mungkin memperbanyak perpustakaan daerah atau mungkin dengan ya banyak hal, tapi itu butuh political will menurut saya untuk membuatnya secara masif sampai ke tingkat bawah. Berarti ada tidak hanya dengan teori, imbauan dan segala macam, tapi butuh sebuah langkah nyata ya. Betul. Saya ke Mas Nova. Mas Nova, apa solusi tadi sudah dari pemerintah, dalam arti bahwa pemerintah butuh langkah nyata. Menurut Anda perlu juga peran pemerintah yang lebih besar dalam untuk bisa mengatur para buzzer ini? Mengatur para buzzer kayaknya tidak agak sulit itu dilakukan ya. Tetapi butuh kolaborasi untuk menciptakan ruang digital yang sehat antara pemerintah dan netizen. Itu adalah hal yang wajib kayak itu. Dan fondasi itu semua adalah literasi. Selama ini literasi yang paling kentara di media sosial itu dilakukan oleh komunitas-komunitas. Pemerintah lebih banyak berbicara, lebih banyak mengambil fungsi di peraturan ya, di mereka mengambil fungsi di sana. Dan saya kira harus diajak kolaborasi, itu tidak bisa berjalan masing-masing sendiri. Netizen, komunitas, dan pemerintah seperti itu kira-kira. Oke, berarti peran pemerintah secara langsung, tapi juga tidak melupakan literasi, di mana literasi ini bagian dari pencegahan agar masyarakat tidak tertipu lagi dengan opini publik yang dilakukan oleh para buzzer ini. Terima kasih Wakil Kepala Des Investigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas, Irene Sarwidaningrum. Dan juga terima kasih Senior Analis Drone Emprit, Nova Mujahid, atas apa yang disampaikan hari ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.
Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan 719 orang yang hendak berangkat haji secara ilegal atau non-prosedural. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Kejar setoran, yang penting kerja halal. Freshcare dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan